Baik, selamat sore. Selamat datang kembali nih rekan-rekan sekalian, Sobat PPM. Kembali lagi kita bergabung dalam diskusi sore-sore ini ya. Meskipun sore-sore harus tetap semangat pagi ya. Jadi selamat datang di Pojok Pintar Manajemen. Mungkin untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah pernah bergabung berarti selamat datang kembali. Dan untuk yang belum pernah bergabung, ini pertama kalinya. Selamat datang di Pojok Pintar Manajemen, yaitu adalah kegiatan diskusi online yang diinisiasi oleh PPM Manajemen. Ya, tujuannya tentu saja dalam pandemi ini kita udah agak susah ya untuk kopdar-kopdar berbagi ilmu, jadi kita adakan diskusinya ini secara online. Tujuannya adalah untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19. Nah, jadi ini sangat sejalan dengan kampanye PPM Manajemen untuk mengajak kita semua dengan hashtag pantang berhenti berkarya dan juga hashtag bangkit raih bersama. Ya. Jadi selamat sore, selamat datang, dan untuk kali ini kita punya topik menarik ya. Kayaknya nih saking menariknya banyak nih pesertanya. Tapi kita juga sambil menunggu peserta lainnya. Jadi topik hari ini adalah Enhancing Digital Learning Engagement. Ya, sudah dengan sepemahaman kita bersama ya, di masa-masa pandemi ini kita agak sulit untuk melaksanakan training secara offline. Dan kebanyakan kita mengadakan training secara online. Tapi bagaimana nih supaya training online ini engagement-nya tinggi, ya kan? Untuk murid-murid sekolah saja itu pada stres kan ikut Zoom ya, apalagi orang tua ya, orang-orang tua yang ikutan training juga mungkin engagement-nya itu tidak sebesar kalau training offline. Jadi hari ini topik yang sangat menarik ya, bagaimana kita bisa meningkatkan engagement dari digital learning. Baik, selanjutnya perkenalan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Jadi saya namanya Nina Ivana Satmaka, biasa dipanggil Nina. Saya adalah salah satu konsultan and trainer di PPM Manajemen dan hari ini saya akan menemani Bapak Ibu dari awal hingga ujung acara dan juga menemani Bapak Ibu dalam menerima suguhan materi dari dua orang pembicara yang selanjutnya akan saya perkenalkan. Tapi sebelum itu, sepertinya ada beberapa hal penting yang harus saya sampaikan. Boleh lanjut? Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang sudah kenal PPM nih mungkin bingung ya, wah sekarang banyak sekali bisnis-bisnis yang dimiliki PPM. Jadi kami memang punya visi untuk bisa menjadi solusi manajemen terintegrasi ya buat Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang lini bisnis kami cukup banyak berkembang. Ada program pengembangan eksekutif ya, training yang biasanya kami adakan untuk individu atau karyawan yang dikirim oleh perusahaan. Ada juga pembelajaran Inggria gitu ya untuk para perusahaan yang menginginkan in-house training. Dan kalau hari ini kita kedatangan Pak Rahadi itu dari PPM Solusi Teknologi Pembelajaran. Jadi training tapi model baru nih yang digitalisasi atau gamification gitu ya. Kemudian ada lagi PPM Publikasi dan Seminar, PPM Program Pelatihan Tersertifikasi ya buat Bapak Ibu yang mencari sertifikasi. Kemudian ada juga asesmen SDM. Jadi bagi yang membutuhkan asesmen untuk rekrutmen ataupun kenaikan jabatan, itu di PPM Asesmen SDM. Juga ada PPM Riset dan Konsultansi, jika ada kebutuhan dari organisasi untuk dilakukan riset maupun konsultasi. Dan yang beda sendiri nih logonya adalah PPM School of Management. Kita memiliki S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan S2 Manajemen. Begitulah perkenalan singkat mengenai PPM Manajemen ya, Bapak Ibu. Silakan selanjutnya. Nah, ada beberapa aturan dalam diskusi Popinman kali ini ya. Ini biasanya kita singkat menjadi Popinman. Saya tadinya pikir Ponpinman, tapi nggak ada M-nya ya di ponnya ya. Jadi Popinman. Jadi ada beberapa aturan Bapak Ibu. Yang pertama,
selama sesi pemaparan materi, semua partisipan akan di-mute ya untuk supaya acara berjalan dengan lancar. Dan juga Bapak Ibu diharapkan dalam mengikuti diskusi, kita punya attitude, sikap yang positif dan kolaboratif. Oke? Nah, kemudian nanti setelah sesi pemaparan materi dari kedua pemateri kita hari ini, kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawabnya di akhir ya Bapak Ibu. Sesi tanya jawab ini akan dibuka dari saya. Saya akan mempersilakan jika ada yang ingin bertanya, tolong Bapak Ibu mengaktifkan raise hand. Ya, jadi reaction-nya raise hand seperti ini ya. Oke. Jadi yang akan didahulukan adalah peserta yang bertanya lewat raise hand. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, saya rekomendasikan raise hand saja, karena biasanya banyak yang bertanya ya. Kemudian nanti moderator akan menyebutkan penanya sesuai urutan raise hand. Jika dipersilakan bertanya, nanti Bapak Ibu akan di-unmute dan silakan mengajukan pertanyaannya. Oke. Kemudian setelah sesi tanya jawab, terakhir kita ada sesi feedback. Bapak Ibu kan pasti bertanya-tanya nih ya, padahal belum nanya ya, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, saya bisa dapat materi hari ini nggak? Padahal belum diajukan nih materinya, tapi pasti udah kepengen dapat ya. Jadi materi hari ini tenang saja, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan dengan cara mengisi feedback. Jadi kita tidak akan mengirim ke email Bapak Ibu masing-masing, tidak. Yang perlu Bapak Ibu lakukan hanyalah mengisi feedback dengan mengklik link yang nanti akan dibagikan di chat dari Zoom chat ini. Setelah diisi, nanti sampai setelah submit feedback-nya, nanti Bapak Ibu akan keluar link menuju download dari materi tersebut. Jadi jangan ditutup dulu, karena otomatis nanti akan terbuka link untuk mendownload materi setelah feedback. Itu saja yang harus kita perhatikan di Popinman kali ini. Popinman, lebih enak ya Bapak Ibu ngomongnya Popinman. Baik, selanjutnya saya langsung saja memperkenalkan pembicara pertama kita, yaitu dari PPM Manajemen sendiri nih, ada Pak Rahadi Catur Yuwono. Cukup panjang, title-nya ada MM, MCOM, dan CPM Asia. Beliau ini adalah Head of Learning Technology Solution PPM Manajemen, jadi dari lini bisnis PPM STP, Solusi Teknologi Pembelajaran. Jadi kalau soal digital learning nih, Bapak Ibu nanti tinggal tanya ke Pak Rahadi ya. Saya sapa dulu nih Pak Rahadi. Selamat sore Pak Rahadi. Selamat sore Bu Nina. Apa kabarnya Bu? Sehat-sehat ya? Sehat, super sekali. Super sekali. Terima kasih Pak. Baik. Selanjutnya untuk pembicara kedua. Ya, pembicara kedua kita kali ini adalah Pak Christian Tanuwijaya. Beliau adalah HC Learning, Engagement, and Corporate University Head dari Bank Danamon. Makanya tadi ada video-video dari Bank Danamon ya. Nah, jadi kedua pembicara kita sore ini spesial sekali karena memang betul-betul yang akan sharing nih bagaimana caranya mengimplementasikan ya digital learning dan juga mengoptimalkan digital learning di company masing-masing. Baik, rasanya tanpa berlama-lama kita langsung saja persilahkan Pak Rahadi untuk pembicara pertama. Sudah siap Bapak? Sudah siap Ibu Nina, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, salam sehat, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak atas sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Kopdar virtual ya, kalau tadi Ibu Nina menyampaikan, yaitu Popinman ya, Pojok Pintar Manajemen. Untuk menghemat waktu, saya izin share screen ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi yang saya bawakan ini. Oke. Ya. Sebentar. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Terkait dengan enhancing digital learning dalam kondisi pandemi ini, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Nina. Saya skip aja.
Karena waktunya ini cukup singkat, Bapak Ibu sekalian, sekitar 25 menit, saya coba fokus pada salah satu metode dalam digital learning, yaitu terkait dengan gamification. Nah, biasanya gamification ini digunakan biasanya dalam metode self-led learning. Nah, bagaimana sih aturan main dalam gamification? Jadi kalau Bapak Ibu di perusahaan menginginkan atau mengembangkan suatu gamification, nanti ada elemen-elemen yang akan kita bahas yang menjadi peran krusial bagaimana hal ini dapat meningkatkan keterikatan dari peserta didik. Nah, bicara keterikatan atau keterlibatan dan lain sebagainya. Kenapa sih kita butuh engagement ya Bapak Ibu sekalian? Nah, ini ada beberapa survei. Saya bicara dari sisi P-nya dulu. Kenapa sih latar belakang engagement ini sangat penting sekali dalam ketika kita mengembangkan self-led learning atau pembelajaran mandiri. Yang di sini ada beberapa survei dari Towards Maturity, salah satu lembaga e-learning. 86% itu sebetulnya pembelajar menginginkan bekerja itu kolaborasi. Dan mereka juga dari 64% itu lebih menginginkan kalau belajar itu via classroom, ya, karena mereka bisa berkolaborasi, bisa ngobrol langsung, bisa diskusi langsung, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada suatu kebiasaan dari sisi metode yang satu ini, yaitu self-led learning, mereka tidak terbiasa, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah ini yang juga cukup menarik ya. Banyak juga dari sisi organisasi terkait dengan tantangan penerapan e-learning, 34% organisasi melaporkan bahwa mereka resistance terhadap perubahan ya. Nah, ini juga yang mempengaruhi bagaimana e-learning di perusahaan itu, di beberapa perusahaan khususnya yang resisten itu, ini sulit untuk di manage atau masih dalam hal yang dikaji terus efektivitasnya, seperti itu. Lalu berikutnya, nah dari sisi peserta atau peserta didik juga tidak ada waktu belajar. Ada sekian banyak hal yang menjadi tantangan. Salah satunya juga ini dari sisi kita di perusahaan gitu ya, dalam memproduksi atau mengembangkan modul-modul belajar gitu ya, dari sisi kemenarikan, relevan, dan berkualitas. Jadi ada banyak tantangan penerapan e-learning. Ya. Kata pepatah bilang ada 1000 alasan untuk masuk e-learning atau benefit e-learning, ada juga 1001 alasan tantangannya begitu ya. Tidak mudah juga masuk ke e-learning. Nah, dalam forum ini mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terkait dengan gamification. Ya, gamification yang tidak harus selalu rumit ya, tidak harus selalu sangat sophisticated, kita bisa buat dalam konteks yang cukup sederhana ya. Nah, sebelum ke situ saya ingin juga memaparkan terkait dengan survei yang dikemukakan oleh Talent LMS, sebanyak 400 profesional di Amerika Serikat sana menjadi responden pada survei yang dilakukan oleh Talent LMS di tahun 2018. Mengenai penggunaan gamification pada aspek pembelajaran. Dan hasilnya dari 400 profesional ini, ada beberapa pernyataan yang memang sudah dirancang oleh Talent LMS sebagai lembaga survei tersebut. Yang pertama adalah ternyata key fact findings-nya adalah Bapak Ibu sekalian, 85% dari responden tersebut, I spend more time. Ya, jadi saya lebih cenderung akan menghabiskan banyak lebih waktu ketika ada suatu aplikasi atau suatu modul atau suatu software yang berbasiskan gamification tersebut atau mengandung gamification elements. 84% mereka juga meng-keep for longer, ini maksudnya adalah aplikasi ataupun software yang ada di mobile apps-nya mereka itu lebih lama daripada aplikasi-aplikasi yang tidak memiliki elemen gamification. Dan 70% mereka bersedia membayar aplikasi atau software yang memiliki elemen gamification. Dan terakhir, ini adalah 81%
saya bersedia untuk mengajak rekan kerja saya untuk mencoba aplikasi atau modul e-learning yang berbasis gamification. Jadi rekomendasi kepada rekan kerja lainnya itu juga lebih tinggi. Jadi senang gitu, lebih senang untuk mengajak mereka bergabung di modul e-learning yang berbasis gamifikasi. Nah, apa itu gamifikasi, Bapak Ibu sekalian? Secara sederhana, metode pembelajaran dewasa dengan pemanfaatan prinsip-prinsip dan elemen utama pada permainan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran tertentu. Nah, ini ada beberapa elemen dari gamifikasi. Di sini ada awards, ada leaderboards, ada progress bars, points, contest, dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh saya sederhanakan, kurang lebih gamification itu ada 6 elemen, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah challenge, ya. Nanti saya juga mohon izin untuk menyampaikan beberapa gamification yang juga sedang dikembangkan atau sudah dikembangkan oleh PPM khususnya di divisi Learning Technology Solution. Yang pertama adalah challenge. Jadi kalau Bapak kita ingin mengembangkan suatu gamification, yang pertama kita pikirkan adalah challenge dari para peserta itu mau di-challenge seperti apa? Tantangannya itu mau diajak main apa? Biasanya kita terlebih dahulu untuk menentukan tema. Lalu jenis tantangannya seperti apa dan tingkat kesulitannya seperti apa. Lalu yang kedua ada levels ya. Ada levels ya. Kalau kami mengembangkan ada beginner, ada intermediate, ada advanced. Nah, itu bisa kita juga rangkum atau kembangkan mau jadi berapa levels nih gamification. Lalu yang tidak kalah menarik adalah instant feedback. Ya. Dari setiap aksi, dari setiap keputusan yang dilakukan pada saat melakukan gamification itu atau aktivitas itu atau mengerjakan soal itu ada umpan balik, ya, umpan balik terkait dengan konteks dari gamification itu. Jadi kalau melakukan aksi itu harus ada feedback, ya. Umpan balik terhadap jawaban benar atau salah atau aktivitas tertentu. Lalu yang berikutnya adalah scores, nilai bisa berupa nilai, bisa berupa poin atau bisa berupa EXP atau pengalaman, ya. Scores ini tergantung konteksnya. Kalau konteksnya Bapak Ibu ingin meningkatkan stimulus orang itu supaya rajin belajar, kita bisa menggunakan EXP, experience. Nanti saya tunjukkan. Jadi kalau mereka semakin rajin mengerjakan tugas, semakin rajin mengakses video, itu experience-nya meningkat. Dan itu nanti kita bisa gunakan badge dan leaderboard. Ya, badge itu lencana gitu ya. Kita menyusunnya ada yang warrior, ada yang grandmaster, ada yang master. Nah, itu penamaan yang lebih familiar di games. Dan leaderboard itu pengertian sederhananya adalah klasemen yang bertujuan untuk menstimulus peserta untuk rajin belajar untuk juga mengejar poin. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini setelah saya jelaskan 6 elemen itu, saya coba berikan contohnya gitu ya. Di PPM sendiri untuk tema gitu ya, untuk challenge, untuk leveling, kita coba sedang mengembangkan salah satu konsep di PPM, gamenya adalah meraih puncak. Ya, ini bertajuk, nah ini disebut dengan tema. Bertajuk seorang pendaki gunung yang mempunyai misi untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam perjalanan mencapai puncak tertinggi. Nah, kita ada kata kuncinya di sini ya, ada pendaki, ada misi, ada puncak gitu ya, ada tantangan. Nah, gamifikasi ini merupakan salah satu bentuk aktivitas dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan participants. Nah, puncaknya juga kita coba buat selokal mungkin gitu ya. Di sini ada Gunung Salak, Gunung Semeru, Gunung Jayawijaya. Ya, kalau tidak salah ingat, Gunung Salak itu kurang lebih ada sekitar 15 tantangan, Mount Semeru itu ada 20 tantangan, Mount Jayawijaya itu ada 25 tantangan dan berbeda-beda. Gitu ya. Kalau nanti ada waktu saya coba demokan sedikit begitu. Nah, berikutnya adalah instant feedback. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya salah satu contoh yang sudah juga dikembangkan oleh PPM.
Jadi ketika Bapak Ibu belajar self learning, entah itu melalui video atau melalui gamifikasi, ketika mereka melakukan suatu aksi atau keputusan atau mereka menjawab salah atau benar, itu perlu kita berikan suatu feedback. Nah, feedback itu ada yang ada di bawah ini, yang hijau ini. Correct gitu ya, Anda benar. Fishbone diagram ditemukan Profesor Karuo Ishikawa, seorang ilmuwan Jepang yang juga alumni teknik kimia di Universitas Tokyo. Jadi kalau jawabannya benar itu juga perlu ada feedback. Kalau jawabannya salah itu juga perlu ada feedback. Gitu ya. Oke. Lalu berikutnya adalah leaderboard, score, dan badge ya. Nah, salah satu elemen yang dapat dimanfaatkan dalam gamifikasi adalah score, badge, dan leaderboard. Nah, biasanya ketiga elemen ini di beberapa pelatihan di PPM ya secara digital learning itu kami coba ramu leaderboard, score, dan badge-nya. Jadi tujuannya ini untuk menstimulus orang supaya rajin meningkatkan atau mengakses materi-materi yang ada di LMS kami. Nah, kami juga bikin level Bapak Ibu sekalian. Kalau level warrior itu 0 sampai 100 poin. Kalau level master 101 sampai 200 poin, level grandmaster 201 sampai 300 poin dan seterusnya. Nah, bagaimana Pak Rahadi untuk mendapatkan poin-poinnya? Itu bisa kita atur Bapak Ibu sekalian. Contoh, 5 poin atau 10 poin itu kita atur kalau mereka menonton sebuah modul e-learning. 15 poin kalau dia mengerjakan suatu exercise. Exercise-nya bisa self-learning assessment, exercise-nya bisa banyak hal. Kalau mereka mengerjakan tugas pre atau post test itu dikasih misalkan 30 poin atau 50 poin. Dan seterusnya. Ada tergantung learning design-nya memang. Tapi ada beberapa activity yang bisa kita set poinnya itu akan mendapatkan berapa. Nah, karena ini masih ada waktu, saya izin share dari awal ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tadi yang sudah saya paparkan. Yang pertama adalah terkait dengan challenge. Nah, ini kurang lebih games ya. Oke, sudah masukkan username. Ya, ini ada penjelasan singkat how to play-nya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan leveling ya. Gunung Salak 10 pertanyaan, Semeru 15 dan Jayawijaya 25 pertanyaan. Ini bisa kita atur sedemikian rupa. Nah, ini adalah karakteristik pendaki. Jadi biasanya kita bermain peran di sini Bapak Ibu sekalian kalau gamifikasi. Nah, ini kita bisa pilih level gunung ya. Kalau Anda belum melewati Gunung Salak, tidak bisa melewati Kalau Anda belum melewati Gunung Salak, betul ya, tidak bisa melewati Gunung Semeru dan seterusnya. Oke. Sorry. Oke. Oke. Nah, kita mulai masuk ke gamenya, Bapak Ibu sekalian. Ini Blue Spoke disebutnya, ini level 1, 2, 3 tadi ya. Disebutnya beginner. Ini play. Oke, nah di sini ada beberapa beberapa informasi. Nah, ini kita visualisasi sederhana Bapak Ibu sekalian. Di sini ada kemahnya di mana titik awal kita bermain, lalu di sini ada titik-titik kecil dan ini disebutnya shelter atau persinggahan. Shelter 1, shelter 2 dan shelter 3. Nah, ini yang disebut dengan leveling Bapak Ibu sekalian ya. Dengan leveling, dengan challenge dan lain sebagainya. Lalu berbicara tentang instant feedback gitu ya. Instant feedback, kalau instant feedback saya coba izin demokan di interaktif exercise lainnya. Nah, ini saya tunjukkan untuk yang fishbone diagram. Jadi ini adalah salah satu bagaimana kita untuk memperkaya mereka untuk tidak hanya menonton
suatu modul pembelajaran, tapi mereka juga habis nonton micro learning sedikit, mereka langsung uji checking knowledge disebutnya. Checking knowledge yang sederhana. Nah, sini disebutnya tipe question-nya adalah fill in the blank. Nah, fill in the blank ini cocok digunakan untuk menguji suatu pemahaman mereka terkait dengan pengertian, terkait dengan definisi, dan lain sebagainya. Nah, ini cause effect, saya langsung tulis saja ya. Nah, ini kalau saya salah ya, ini harusnya tulang rusuk Bapak Ibu sekalian, tapi saya tulis salah tulang rusuk, ya, submit. Nah, ini salah, silahkan coba lagi Anda belum beruntung. Try again. Lalu si tulang, misalkan saya salah lagi, tulang iga. Submit. Nah, ini incorrect. Juga ada instant feedback. Maaf, jawaban Anda salah. Fishbone diagram sering disebut dengan diagram sebab akibat dan seterusnya. Jadi, ini perlu juga kita rancang bagaimana mereka dalam self-led learning ini juga interaktif. Mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk leaderboard, Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin tunjukkan adalah ini ya. Jadi kalau leaderboard, scores, badge itu bisa kita atur di learning management system kita. Kalau di PPM juga memiliki jasa bagaimana mengoptimasi fitur-fitur atau fitur-fitur dalam learning management system. Biasanya di perusahaan ketika mereka mendevelop learning management system, mereka ada tantangan tersendiri bagaimana sih mengoptimasi dari fitur-fitur yang banyak sekali di learning management system. Nah, di sini fiturnya adalah ada 3, ada leaderboard, ada badge, ada scores. Nah, saya langsung aja tunjukkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah ladder. Ladder itu ya gampangnya klasemen ya. Jadi di sini ada beberapa peserta gitu ya. Ini adalah nilai dari keaktifan. Mereka mengakses atau mempelajari satu siklus modul pembelajaran di PPM begitu. Nah, bagaimana sih Pak untuk mendapatkan 2.950 poin dan seterusnya? Itu ada di levels ya. Nah, di sini kita bisa tentukan levelnya ada 5 gitu ya. 1 warrior itu 0 sampai 199, 200 itu master, 500 ke atas itu grandmaster, dan seterusnya. Ini bisa kita atur. Ya, visualnya juga kita bisa atur seperti itu. Ya, visualnya juga bisa kita atur. Nah, dengan ini ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu di organisasi pun Anda memiliki beberapa kelas gitu ya, katakanlah Anda menyelenggarakan beberapa batch di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Anda bisa komparasi juga tuh, bagaimana keaktifan dari masing-masing batch itu terkait dengan bagaimana mereka engage nggak dengan pembelajaran. Siapa yang rajin, batch mana yang rajin, atau sampai ke level individualnya, gitu ya. Kalau tim leader ini level kelompok atau batch-nya, kalau leader ini mengerucut ke level individunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di waktu yang cukup terbatas ini. Oke. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya. Saya kembalikan ke Ibu Nina. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Rahadi. Cukup banyak nih yang ditampilkan tadi ya, sampai dapur-dapur PPM kayaknya nih. Enggak ya? Jadi tadi ada banyak sekali ya elemen-elemen dalam gamification di training-training yang sudah disusun ya. Baik, mungkin nanti itu akan menarik untuk dipertanyakan oleh peserta di akhir sesi. Terima kasih Pak Rahadi untuk pemaparan materinya. Kita mau beranjak ke paparan materi dari pemateri kedua kita, Pak Christian. Halo, Pak. Halo, ya. Baik. Apa kabar, Mbak Dina? Baik. Tadi lupa saya menyapa ya. Oke. Sudah siap, halo, Pak, teman-teman, untuk pemaparan materinya? Siap. Saya coba share screen ya. Ya, silakan, Pak. Oke, saya mulai dengan topiknya dulu ya, karena kan topiknya ini luar biasa menarik sih ya. Judulnya juga udah Enhancing Digital Learning Engagement. Jadi bicara digital learning ini semua udah jadi trending topik ya. Semua company semua udah tahu namanya digital learning gitu ya. Bahkan sekolah juga kita udah digital learning semua ya.
sejak 2020 kemarin gitu ya. Jadi yang memaksa kita beralih 100% ke digital learning itu bukanlah direktur IT kita atau CIO kita, tapi adalah corona gitu ya sebenarnya, yang membuat kita akhirnya masuk dipaksa ke area digital learning. Nah, mungkin kalau kita dengar istilah digital learning udah banyak muncul ya, mulai dari mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar ruang guru, ada yang juga pernah mendengar istilah-istilah kayak LinkedIn Learning, terus ada Coursera, itu sebenarnya udah banyak gitu. Nah, cuma memang secara tren itu baru-baru ini menjadi trending. Ya, oke. Sebelum saya masuk ke topik, saya sedikit perkenalan. Tadi sudah disampaikan, saya sebagai Learning Engagement and Corporate University Head di Bank Danamon. Jadi kalau dilihat memang ini perbankan pertama saya. Dan saya sangat menikmati banget untuk bekerja di bidang learning. Nanti kalau ada Bapak Ibu mau diskusi atau mau apa, bisa via email juga boleh, silakan, atau mau di LinkedIn atau mau di chat WhatsApp juga boleh. Ya, oke, kita masuk ke yang slide pertama mengenai tren kebutuhan learning saat ini. Nah, kalau bicara learning ini pasti kembali lagi ke individu. Kadang kalau kita sering dengar ya, learning itu tugasnya human capital, learning tugasnya orang HR gitu ya, bukan tugas kita gitu. Kita mah tugasnya kerja nyari mencapai target gitu. Nah, tapi sebenarnya learning itu adalah kebutuhan dari masing-masing individu dan tanggung jawab dari masing-masing individu. Jadi bukan lagi tugas HC atau tugas HR, tapi tugas diri saya sendiri yang mau belajar. Jadi di sini sekarang orang mulai ditekankan untuk belajar self-learning. Self-learning di mana orang bisa belajar apapun, kapanpun, dan dimanapun. Tidak terbatas ruang pada ruang kelas, tidak terbatas ruang hanya pada saat kita meeting, kita juga belajar gitu. Tidak. Tapi ini secara terbuka. Bahkan sekarang, kalau mau dilihat ya, banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya punya corporate university, sekarang sudah beralih menjadi studio. Studio buat kita merancang yang namanya video training, merancang yang namanya kegiatan podcast, gitu-gitu. Ya, jadi trendingnya itu sudah ke arah kita belajar sendiri, mandiri, dan itu bisa dilakukan kapanpun. Nah, kalau dulu ya, mungkin kalau kita ingat yang menjadi tingkat digital ya, kalau kita bicara digital gitu ya, yang paling sering itu adalah handphone. Tapi sekarang yang menjadi paling sering adalah headset. Jadi orang tuh penjualan headset tuh makin meningkat. Nah, itu artinya banyak orang ingin self privacy-nya itu ada gitu. Jadi mereka bisa mendengarkan pakai headset sendiri tanpa diganggu orang. Dan ternyata kalau saya lihat rata-rata orang tuh buka ketika pakai headset gitu ya, entah mungkin di kereta atau di busway atau dimanapun itu, mereka bisa lihat YouTube, mereka bisa dengerin podcast gitu ya, sambil jalan dengerin podcastnya Deddy Corbuzier misalkan gitu ya, itu sambil dengerin Spotify, itu menjadi trending. Nah, itu yang membuat kita juga akhirnya harus segera beralih nih. Kita harus mengerti kebutuhan dari employee kita atau dari customer kita lah istilahnya gitu. Nah, ada fakta, ada survei gitu ya yang menyatakan bahwa atensi kita itu hanya 8 detik di awal pertama. Jadi kalau kita udah ngeliat 8 detik pertama, kita ngerasanya ini tidak ada manfaatnya, kadang kita langsung skip. Gitu ya. Kadang kalau Bapak Ibu deh misalkan lihat YouTube gitu ya, judulnya menarik, diklik play gitu ya, terus lihat, gak bagus, next, langsung. Lanjut video berikutnya. Itu 8 detik orang tuh fokus pertamanya. Tapi begitu sekali itu menarik buat dia akan terus belajar. Bahkan dia akan cari lagi yang related dengan video tadi. Nah, yang kedua juga rata-rata employee di organisasi sekarang sudah milenial. Artinya apa? Artinya kebutuhan milenial lah yang harus kita coba dengerin. Nah, milenial itu secara usia rentangannya antara 20-30 tuh saat ini. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa dengerin dari mereka, kebutuhan mereka dalam belajar itu seperti apa. Ya, kita lanjut ke yang lebih dalam lagi. Nah, sekarang trennya sudah di 2021. 2021 ini bukan tahun yang mudah sebenarnya, tapi juga bukan tahun yang istilahnya udah sulit lagi, karena di tahun 2020 kita udah bisa belajar banyak nih. Mungkin 2020 lebih sulit daripada 2021 buat orang-orang learning gitu ya. Nah, kenapa kok lebih sulit di 2020? Karena adaptasinya itu loncat gitu, dari yang tadinya orang belajar
dalam kacamata dia itu adalah saya diundang training, saya dapat undangan training, saya berangkat ke training center atau ke corporate university, saya duduk, dengerin 3 hari, 4 hari, saya nginep di sana, saya pulang, selesai gitu ya. Sekarang belajar menjadi kebutuhan masing-masing dan banyak perusahaan yang menyediakan secara digital. Jadi orang mulai beralihnya cepat gitu ya di tahun 2020. Banyak orang mulai langsung ngelihat peluang-peluang belajar apa lagi gitu. Salah satu contohnya misalkan di Danamon sendiri gitu ya. Di Danamon kita sudah mengembangkan digital learning dari tahun 2000, kalau saya nggak salah 2015 gitu ya. Di situ sudah banyak konten learning, tapi pada waktu itu hanya versi desktop. Dan kemudian di tahun 2019 kita sudah pindahkan ke versi yang namanya mobile. Nah, itu transfer atau migrasinya ke versi mobile itu takes time juga pastinya ya, karena itu beda platformnya gitu ya. Dari yang tadinya menggunakan Moodle, sekarang menggunakan HTML5 gitu. Nah, sekarang dengan tren yang ada lagi, semua itu sudah tersinkronis. Jadi, ibarat kata kayak Google gitu ya. Sekali saya masuk ke Google, saya mau cari apapun ada di situ. Dan ini yang lagi terus dikembangkan oleh beberapa organisasi, mengembangkan yang namanya Learning Management System. Nah, di dalam Learning Management System ini, di mana tiap orang itu bisa belajar apapun, materinya apapun yang ada di situ ya, yang sudah tersedia, itu dia bisa belajar dan kapanpun dia bisa akses. Nah, itulah yang disebut dengan belajar mandiri yang terintegrasi. Jadi saya bisa lihat pembelajaran apa nih yang lagi tren nih saat ini gitu ya. Oh, ternyata pembelajaran mengenai agile mindset. Nah, ini lagi tren nih. Di situ ada tuh pilihan-pilihan beberapa modul-modul yang lagi tren gitu ya. Ah, mau belajarnya ini. Nah, saya bisa dengerin. Bisa lewat video learning atau bisa melalui podcast. Kita tinggal dengerin. Nah, gimana sih mendevelopnya? Saya rasa nggak butuh waktu banyak buat kita bisa mendevelop hal seperti itu. Contohnya seperti kayak membuat podcast gitu ya. Membuat podcast yang penting kita punya tools. Itu dengan kita udah punya mic, kita udah punya aplikasinya, itu sudah jadi, tinggal kita upload gitu ya di LMS kita. Itu sangat mudah gitu ya buat orang-orang juga. Sama juga dengan video learning. Kita tinggal mengubah yang tadinya classroom, tinggal kita shoot, terus kita berikan subtitle gitu ya, terus atau kita tambahin sedikit animasi, jadilah itu video learning yang bisa diakses oleh siapapun. Nah, belajar mandiri ini menjadi tren di 2021. Nah, yang kedua adalah singkat namun tetap berkualitas. Nah, banyak nih orang menyangka belajar itu tuh lama gitu. Ternyata itu udah kita tinggalkan. Mungkin sering yang kita dengar adalah microbyte learning. Nah, microbyte learning ini adalah learning yang tadinya full tapi dibagi-bagi di chunking-chunking gitu ya, kecil, mungkin durasi sekitar 10 menit atau mungkin 15 menit gitu. Tujuannya apa? Tujuannya membuat orang tuh jauh lebih ingat gitu. Saya tadi nonton ini untuk topik yang judulnya ini. Saya ngerti bagian yang ini waktu saya nonton dengan judul yang itu. Jadi lebih masuk, lebih diserap. Dan kalaupun saya mau melihat pembelajaran itu, gampang. Saya tinggal cari judul yang tadi. Tidak usah saya ngulangin pembelajaran dari awal lagi. Nah, itu microbyte learning sekarang itu sangat efektif dan orang juga bisa belajar lebih cepat dari yang kita pikirkan. Jadi bisa orang tuh kadang baca buku misalkan ya, mungkin di antara kita baca buku nggak harus baca buku semuanya sampai habis gitu. Ada yang baca bagian awalnya dulu sampai tengah gitu ya, terus selesai gitu. Ada yang bagian yang dia sukanya aja ada. Nah, itu yang membuat kita juga mulai mencoba untuk menggunakan microbyte learning. Jadi kita coba membuat dalam chunking-chunking kecil, singkat namun tetap berkualitas, ya. Dan yang ketiga ada lagi mengenai social learning. Nah, social learning ini kalau kita tahu ya sosial media kan kadang membuat kita tuh bisa saling mengomentarin, bisa saling menceritakan, sharing. Nah, ini sama, social learning juga sama. Jadi kita bisa belajar dari orang lain, karena belajar itu tidak harus dari fasilitator saja gitu. Belajar bisa dari teman kita, belajar bisa dari atasan kita, bahkan bisa belajar dari office boy juga, bahkan kita bisa belajar dari dia gitu. Bagaimana cara dia membersihkan kamar mandi sampai benar-benar bersih itu seperti apa? Mungkin orang nggak terpikirkan buat belajar seperti itu, tapi itu hal yang menarik yang mungkin kita nggak tahu bagaimana cara office boy itu melakukannya. Jadi belajar bisa dengan siapapun juga. Makanya kita kembangkan yang namanya social learning.
ada di Google menyebut disebutnya peer-to-peer learning. Nah, peer-to-peer learning itu belajar dengan sesama kita, belajar dengan partner kita sendiri gitu. Nah, pembelajaran ini dinilai oleh Google itu paling efektif, ya, karena biasanya kita tuh lebih banyak bisa ngomong, lebih banyak bisa terbuka ketika kita tuh ada yang namanya community, ada yang namanya buddy, gitu ya. Jadi makanya di setiap training itu biasanya kita tuh selalu bikin yang namanya komunitas-komunitas, bikin grup WhatsApp-nya lah gitu ya, supaya nanti kalau ada apa-apa bisa saling cerita, saya punya pengalaman gini, menurut teman-teman gimana? Nah, itu tuh pembelajaran juga. Jadi kita bisa belajar dengan siapapun di situ, ya, dengan adanya community of practice atau social learning itu, ya. Dan yang keempat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi tadi menarik sekali, bagus ya, gamification. Gamification ini banyak tools yang bisa dipakai. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu berpikir gamification kompleks ya, kita bikinnya kayaknya mahal gitu ya. Ini harus ada ininya, harus ada itunya. Banyak gamification yang mini game juga bisa kita pakai dan itu bisa kena gitu. Sebagai contoh misalkan ya, saya pernah membuat yang namanya e-learning terkait dengan compliance. Biasa kalau teman-teman di sini yang perbankan tahu ya, ada materi compliance gitu ya. Dan itu mandatory biasanya. Nah, gimana membuat materi compliance yang isinya itu aturan-aturan tapi dibikin menarik gitu. Nah, akhirnya saya sisipin di situ yang namanya mini game. Mini game bisa dengan cara misalkan bermain mobil gitu ya. Jadi kita ada mobil, ada trek 1, 2, 3. Nah, ketika di depan ada truk gitu ya, atau ada mobil yang lebih besar, di situ ada tulisannya tuh. Misalkan ya, terkait compliance gitu ya, memiliki usaha di luar pekerjaan. Nah, itu berarti kita harus menghindar, karena itu tidak boleh. Secara kompleks itu nggak boleh ya. Jadi ada lagi di depannya lagi, misalkan menggunakan perlengkapan kantor untuk keperluan pribadi. Nah, kita harus menghindar lagi, karena itu nggak boleh. Nah, itu game-game mini game seperti itu juga menarik dan itu langsung keinget di orang-orang. Nah, ketika ada hal yang bagus, misalkan bekerja sama menerapkan values dari organisasi, itu diambil. Itu bisa kita buat seperti gambar bensin gitu ya, kayak tangki bensin, itu kita ambil. Nah, itu mini game yang simple. Dan apalagi mini game yang lain gitu ya. Tadi kalau dari PPM banyak tuh, tadi ada Gunung Salak, Gunung Semeru, itu menarik banget sih ya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu terpikirkan untuk membuat hal yang sama, itu banyak cara yang bisa kita lakukan. Ya, tidak harus yang terlalu kompleks. Contoh yang lain yang saya mau share juga ada, kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, namanya word wall. Ini kalau saya coba munculkan di layar, bisa nggak ya? Sebentar ya, saya coba word wall. Semoga bisa nih, karena ini menarik juga. Ini sering dipakai juga word wall. Nah, tapi ini yang saya lagi buka adalah versi yang free versionnya. Jadi di sini cuma bisa ada 5 resources ya. Ini ada match up, ada open the box, ada random card, ada unjumble, ada game show quiz, ada banyak sekali game-game yang bisa kita mainkan. Ya, ini word wall ya. Dan satu account itu bisa ambil 5 resources-nya. Dan ini tinggal nanti kita bikin, kemudian kita berikan linknya kepada di dalam grup chat gitu ya. Mereka bisa bermain di situ. Ya, ini word wall. Nah, kalau dilihat dari beberapa pilihan, ini contoh misalkan ada, sebentar ini saya coba buka. Contoh ini saya coba buka salah satu activities dari word wall. Ini yang saya ambil contoh phase of industrialization. Jadi ini game yang ngetok di dalam lubang, kita ketok-ketok gitu ya. Kalau misalkan yang benar jangan kita ketok, yang jawaban yang salah itu yang kita ketok gitu. Nah, ini yang bisa juga kita mainkan nih, phase of industrialization. Saya coba play, tapi tadi saya nggak open via audionya, jadi nanti nggak akan muncul. Oke, ini seperti jaringan di saya yang lagi slow. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, sambil nunggu, kurang lebih seperti itu. Jadi metode game itu ada banyak. Ini word wall ini salah satunya. Nah, ini udah ya. Saya coba play.
Jadi di sini ada fase-fase industrialisasi gitu ya. Ada 1.0, 2.0, 3.0 gitu-gitu. Nah, ini hit me. Jadi kalau ini komputer di hit ada centangnya, tapi kalau jawaban yang muncul ada yang salah, itu kalau jawaban yang benar yang kita hit, kalau yang salah jangan kita hit gitu ya. Nah, ini contoh, ini ada level-levelnya juga. Nah, ini bisa kita pakai buat kita membuat learning atau pembelajaran lebih menarik lagi. Ya, ini ada beberapa contoh-contohnya. Ini kita bisa ketok-ketok gitu ya. Nah, ini yang kita go mulai. Nah, di sini level 1 mungkin yang masih ada 5 lubang gitu ya. Ini mesin. Gitu. Nah, ini ada lagi sama kita pukul lagi. Kalau salah jawabannya nanti dia akan silang. Nah, ini salah, mengurangi poin 5 gitu. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kita pakai dari gamification ya. Kalau bicara yang lain masih banyak ya, kalau kita mau explore itu ada banyak. Jadi sebagai contohnya lagi adalah kita mungkin tahu yang namanya quiz online gitu ya. Quiz online itu ada yang namanya kayak kita sebutnya sih Kahoot gitu-gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga istilah Kahoot ya. Saya coba share screen. Ya, ada Kahoot gitu, terus ada lagi Quizzes, itu bisa dipakai. Nah, banyak gamification bisa dipakai dan itu membuat orang belajar lebih menarik. Ya, karena again belajar online itu mungkin hype-nya itu ya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi makin lama orang terus belajar online itu membuat lebih jenuh orang. Jadi itu udah pasti, karena sekarang aja ya kalau misalkan saya dengar tuh anak saya kan sekolah dan dia tuh sudah ada dibatasi setiap 2 jam itu harus break dulu. Break 15 menit, karena kalau itu diteruskan mungkin sampai 1 hari atau setengah hari itu bakalnya capek banget dan menjenuhkan dan melelahkan gitu. Jadi sudah ada timingnya masing-masing sudah ditentukan gitu. Gitu sama seperti orang belajar. Jadi harus dibikin semenarik mungkin dengan gamification ya. Nah, contoh yang lain yang saya mau ceritakan juga terkait yang tadi peer-to-peer learning. Nah, peer-to-peer ini sangat menginspirasi dan sangat memotivasi. Karena di dalam peer-to-peer ini kita bisa belajar banyak dari experience orang lain. Bisa belajar dari rekan kita sendiri. Nah, ini juga sisi positifnya adalah kita bisa membangun yang namanya learning culture. Ya, kita bisa membangun yang namanya learning culture di perusahaan. Karena kalau dalam perusahaan kan biasanya kita selalu fokus kepada apa ya? Pembelajaran, ngajarin, bikin training. Nah, tapi kita lupa gitu membangun yang namanya learning culture. Budaya supaya orang tuh mau belajar sendiri tanpa harus disuruh, tanpa itu harus diminta gitu. Nah, dengan tadi ini kita mengundang orang untuk menjadi pembicara. Nah, topik apa yang bisa disampaikan? Bebas apapun itu. Gitu ya, topik macam-macam yang bisa disampaikan. Jadi bisa, contoh di sini yang saya tampilkan adalah topik sepeda gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa menikmati bersepeda gitu ya, olahraga dengan bersepeda seperti apa? Nah, itu kita bahas sama-sama. Juga bisa menggunakan podcast. Nah, podcast ini dari internal juga. Jadi pembicaranya itu dari internal yang kita juga bisa menceritakan tentang topik apapun itu. Ya, kebetulan ini yang saya tampilkan juga dari CEO kita menyampaikan podcast mengenai values, core values-nya Bank Danamon. Nah, itu. Kemudian saya juga di sisi bawah itu, di bawah gambar itu, saya ada masukkan juga di situ learning management system kita. Di Danamon kita menggunakan success factor. Nah, kita menyebutnya itu adalah easy, karena kita mau learning itu mudah, learning itu simple, gitu ya. Jadi easy, nama yang kita pakai. Di dalamnya itu yang tadi saya sampaikan seperti Google, kita mau tahu pembelajaran apapun ada di situ. Kita mau mendalami hal-hal di luar, misalkan mau tentang hobi juga ada di situ. Jadi kita bisa belajar dari situ ya. Kemudian ada lagi yang sebelahnya. Nah, bedanya kalau yang di dalam itu yang isi tadi yang kita masukkan adalah yang kita develop sendiri. Kalau yang kedua itu kita develop dari luar. Ya, jadi kita beli langsung dari off-source. Contohnya di sini adalah LinkedIn Learning dan Smart Library. Ya. Nah, LinkedIn Learning ini menarik. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah buka gitu ya, di LinkedIn itu punya service yang namanya LinkedIn Learning. Di sini itu metode pembelajarannya adalah video. Ya, jadi dari video itu adalah kita semacam nonton video dengan durasi mungkin sekitar 5 menit, tapi dibagi-bagi gitu ya, 5 menit, terus ada lagi 5 menit lagi, ada lagi 5 menit gitu. Sampai itu video itu selesai kurang lebih ada yang 1 jam,
Itu yang tadi saya sebut dengan microbyte learning, dipotong-potong supaya orang belajarnya juga enak. Biar dikit-dikit ya Pak ya. Iya, Belajar. dikit-dikit. Ya, saya sekedar mengingatkan Pak, 5 menit lagi ya. Oke, baik. Wah, ini saya nggak berasa nih. Ya, oke. Nah, juga ada namanya Smart Library. Nah, ini Smart Library ini menggunakan kerjasama dengan Gramedia. Karena buku-buku dari Gramedia ya kita tahu ya bagus-bagus dan kita buka di situ buat orang baca kapanpun, bisa pinjam kapanpun, bisa baca dimanapun juga. Nah, yang di dalam kita punya yang tadi ada webinar, kita punya Microsoft Teams, kita punya Webex, itu dipakai buat kita online learning, sekaligus juga buat webinar. Webinar yang kita pakai baik dari dalam itu artinya pembicara dari internal maupun dari luar. Ya, itu sih. Jadi untuk webinar. Ya, kalau untuk gamification karena tadi sudah dibahas sama Pak Rahadi, jadi saya nggak bahas banyak. Di sini saya hanya memberikan contoh. Di Danamon kita punya materi gamification, ada settlement pembayaran trade finance, itu salah satu contohnya aja. Jadi ada pulau-pulaunya gini ya, kalau tadi gunung kan, kalau di kita ada city gitu ya, ada island-island ini yang dia harus selesaikan. Kemudian ada juga melawan monster, kita namanya Decima. Ini melawan monster, begitu ketemu monster, ada pertanyaan, dia diberikan pertanyaan langsung menjawab. Kemudian juga ini Decima ini kita bagi per pulau-pulau juga. Itu. Ini untuk gamification. Nah, sebagai penutup, saya mau sampaikan aja manfaat dari digital learning. Jadi, kenapa kita harus menggunakan digital learning ya? Bukan karena udah trennya saja gitu ya, tapi karena memang ini metode pembelajaran yang paling efektif ya, dan memang challenge-nya memang banyak ya, karena ini terkait dengan teknologi gitu ya. Dan kalau bicara challenge, saya yakin kita pasti punya banyak juga alternatif solusi untuk challenge itu. Ya, kita bisa self-page, kita bisa akses anytime, anywhere gitu ya. Kemudian itu bisa diupdate dengan mudah dan cepat diupdate. Kemudian itu bisa provide a consistent message. Jadi satu sumber, satu informasi berlaku buat semuanya. Kan kalau kadang beda fasil, beda cara ngajar, beda yang disampaikannya gitu. Jadi kalau ini pasti akan sama terus. Terus juga kita bisa monitor progresnya dan kita meningkatkan komputer dan internet skill kita juga. Dan yang terakhir pasti ini lebih efisien karena ada travel time yang kita hilangkan. Terus kemudian ada cost-cost yang lain ya. Ada associate, ada production gitu-gitu, itu semua kita bisa hilangkan, kita bisa reduce atau kita hilangkan. Itu aja, terima kasih dari saya. Silakan Mbak Nina, mohon maaf kalau lebih waktu. Saya kembalikan ke Mbak Nina. Baik, terima kasih Pak Kris untuk pemaparannya, lengkap sekali nih. Tadi jadi lebih terbuka ya, saya nih, oh manfaatnya nih sampai ada 7, kemudian ada tren-tren, sangat menarik. Baik, kita sudah tiba di sesi Q&A, sesi tanya-jawab. Untuk Bapak Ibu, lebih diprioritaskan yang bertanya dengan raise hand. Ya, apabila ada silakan untuk raise hand. Nanti akan saya persilakan setelah di-unmute untuk menanyakan pertanyaannya. Oke, yang pertama Pak Ratoyo Rasdan. Silakan Pak Ratoyo, sebentar di-unmute oleh host. Apakah sudah bisa langsung bertanya, Pak? Baik. Ya. Baik, Bu Nina. Silakan, Pak. Saya kebetulan mengkut satu slide dari Pak Rahadi, satu slide dari Pak Christian. Ya. Yang Pak Rahadi yang, mohon maaf, saya dosen ya, saya dosen. Oh iya, Pak. Mohon maaf, yang dari Pak Rahadi menyampaikan mengenai tantangan digital learning. Itu saya mengalami betul bahwa itulah yang dihadapi oleh mahasiswa. Kemudian di Pak Christian bicara tren digital learning saat ini. Nah, kalau saya kombinasi, nanti dua-dua saya minta jawabannya. Saya mengajar di berbagai perguruan tinggi dengan mereka mempunyai cara sendiri-sendiri. Dan sebagai dosen saya nggak mampu
memberikan kritisasi positif untuk keinginan mahasiswa. Jadi ada perguruan tinggi yang memang yang penting saya punya recording, saya punya administrasi yang bagus untuk laporan ke Dikti. Bodoh amat itu mahasiswa. Mau dia ngantuk, gambarnya tadi Pak Rahadi kan begitu. Mau dia nggak siap bicara, mau dia nggak siap baca modul secara mandiri, bodoh amat. Yang penting saya punya catatan baik oleh Dikti, kan gitu. Nah, mahasiswa ini semuanya teriak, tetapi nggak didengar. Nggak didengar ini. Karena nggak adaptif lah ya namanya perguruan tinggi yang dadakan diperintah oleh COVID-19 ini, Bu Nina. Jadi saya pertanyaannya gimana, Pak? Justru, dua-duanya nih, Pak Christian, Pak Rahadi, saya mau nanya ini. Iya. Kalau di kampus, kira-kira tawaran metode seperti apa yang efektif dan menyenangkan? Bahkan saya kalau suatu saat ada permintaan dari kampus kok mau nurut apa yang bagus, saya kan menghubungi Pak Rahadi nih, solusi teknologi pembelajaran kan gitu. Terima kasih Bu Nina. Baik, terima kasih Pak Ratoyo untuk pertanyaannya, menarik nih ya, Bapak dosen. Saya juga merasakan, Pak Rahadi juga mungkin merasakan nih mengajar mahasiswa di PPM. Mungkin kita ke Pak Rahadi atau Pak Kris dulu? Boleh Pak Rahadi dulu nggak apa-apa? Pak Rahadi dulu. Silakan Pak, kalau di kampus gimana nih Pak? Ya, baik. Ini terima kasih Pak Rastoyo tadi, mohon izin Bu Nina ya. Pak Ratoyo. Ya. Pak Ratoyo, mohon maaf Bapak. Kebetulan tuh Pak, saya Jumat ini kalau nggak salah libur ya Pak ya. Saya Jumat ini tuh diamanahkan oleh Community Awareness-nya PPM School of Management. Salah satu pengabdian masyarakat tuh coba memberikan materi terkait gamification untuk para guru-guru di Jakarta begitu Bu Nina. Tapi gamification-nya yang tidak rumit gitu ya. Tadi saya juga malah sangat terima kasih tuh sama Pak Kris. Kalau saya referensinya Flippy Pak Kris. Tadi saya dapat referensi baru sama Pak Kris ya. Word of Wall ya Pak Kris ya tadi. Ya. Jadi salah satu yang mungkin kalau dari faktor kita dari sisi tenaga pengajar adalah bagaimana kita mencoba untuk mendesain satu pembelajaran itu yang memang adult learning, interaktif, gitu ya. Kalau bisa mereka bisa belajar sambil bermain, gitu ya, dengan tools-tools baru, dengan pendekatan baru, ya. Sebetulnya nggak hanya gamification aja, ada juga di PPM terkait dengan live virtual experiential learning gitu ya, virtual experiential learning. Nah, itu juga hal yang bisa kita gunakan Pak dalam menstimulus semangat belajar dari para peserta gitu ya. Jadi dalam memberikan materi kita juga bisa menggunakan game-game yang tadi, game bingo, game flashcard, game ular tangga, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya kita memberikan materi secara terus-menerus gitu ya. Nah, saya juga ada satu rumus gitu Pak. Rasionya tuh 20:10. Jadi kalau kita memaparkan suatu materi, maksimum kita memaparkan suatu materi 20 menit. Dan itu harus langsung dijeda dengan suatu activity, entah itu group discussion, entah itu gamification, atau entah virtual experiential learning lainnya. Mungkin itu Pak Rayo. Baik, jadi banyak-banyakin game ya Pak ya, jangan hanya satu arah ya. Dari Pak Kris gimana Pak? Ya, saya pun punya banyak teman-teman Pak, dosen-dosen ya, rata-rata mereka tuh malah di kampusnya itu dia tuh dikirimkan apa yang namanya ring light
sama alat mic gitu ya, dikasih dari kampusnya gitu buat dia tuh punya properti lah gitu ya. Gitu karena somehow mungkin fasilitas juga bisa menentukan Pak kalau dalam pembelajaran gitu ya. Nah, menariknya adalah gini, setiap mahasiswa itu pasti punya punya rasa ingin belajar yang berbeda-beda gitu ya. Tapi daripada kita pusing mikirin perbedaannya, kita pikirin kesamaannya dulu lah. Mereka sama-sama mau lulus, mereka sama-sama mau ngerti gitu apa yang diajarkan. Nah, ketika mereka mau sama-sama mengerti, solusi yang bisa kita berikan adalah setiap pembelajaran itu dibikin supaya mudah untuk diserap. Jadi jangan yang terlalu memberatkan atau terlalu kompleks gitu. Ya, mulai dari desain yang namanya PowerPoint itu juga sangat menentukan biasanya. Ya, buat kita kan biasanya kan kalau dosen mainnya di PowerPoint gitu kan. Itu dengan desain yang menarik itu banyak yang bisa membuat orang tuh jauh lebih memahami gitu pembelajaran. Dan jangan lupa micro-byte learning tadi. Setiap bab atau setiap chapter itu bisa dibagi-bagi menjadi simple-simple, kecil-kecil. Mungkin 5 menit stop dulu, oke ada pertanyaan nggak? Atau 10 menit stop dulu, ada mau diskusi nggak? Atau kita mau quiz dulu, game dulu gitu. Nanti saya kasih bobot nilai deh gitu, misalkan sebagai bahan nanti pertimbangan di ujian akhir gitu ya, yang bisa menjawab dengan benar. Nah itu mereka berlomba-lomba Pak. Nah itu pasti saya jamin mereka punya kesamaan. Kesamaannya itu mereka mau lulus Pak. Dan ketika mereka mau lulus, ketika ada game quiz gitu ya, mereka pasti mau serius jadinya belajar supaya mereka bisa jadi nomor 1 karena ini menambah nilai gitu. Jadi dibuat se-microbyte mungkin, semenarik mungkin, dan jangan lupa untuk selalu memonitor gitu. Kira-kira memberikan evaluasi. Kira-kira ini cocok nggak ya? Ini diberikan evaluasi ini memancing mereka buat belajar nggak ya? Kalau enggak, segera ganti topiknya, segera ganti metodenya, gitu. Itu sih, Pak. Jadi dibuat seminim mungkin, kemudian diseling-selingi ya Pak ya, jangan kelamaan karena memang attention span anak zaman sekarang gitu ya, dengan adanya TikTok, Instagram malah tambah pendek lagi daripada millennials yang di tempat kerja ya Pak ya. Mungkin TikTok bisa dipakai buat training juga kali ya. Buat tugas, Pak. Oke, thank you buat Pak Aratoyo. Semoga sedikit menjawab ya kalau belum banyak menjawab. Karena memang agak beda nih konteksnya kalau kampus. Baik, selanjutnya dari Ibu. Halo Bu Francisca. Halo Pak, selamat sore. Sore. Selamat sore, terima kasih untuk waktunya. Kebetulan saya dari perusahaan e-learning, maksudnya learning management system. Jadi ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanyakan. Pertama, apakah pembelajaran melalui learning management system ini adalah hal yang diutamakan di perusahaan? Karena saya lihat seringnya kan untuk learning management atau program learning-nya begitu ada pandemi ya Pak, budgetnya kan langsung di-cut. Pertama itu, saya nggak tahu juga kenapa kok meskipun sudah semua bilang kan, wah kita harus pokoknya menggunakan sistem digital. Tapi kalau masalah learning nih kelihatannya kok prioritasnya paling bawah. Nah itu pertama. Terus yang kedua, terus yang kedua mungkin ya saya lihat bagaimana caranya bisa benar-benar menggunakan learning management system itu ya Pak, karena meskipun misalnya kayak kita yang bekerja di perusahaan, kalau mungkin umurnya ya yang sudah di atas mungkin 40 gitu ya, agak susah mungkin ya memakainya. Apalagi saya lihat gamification-nya itu kan, wah kayaknya canggih banget gitu loh, tapi cara penggunaannya gimana supaya bisa efektif. Dan yang ketiga mungkin kalau untuk karyawan pabrik gimana Pak? Apakah bisa ya mereka juga menggunakan sistem digital learning seperti ini? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke. Baik. Silakan Bapak. Oke, saya duluan kali ya. Boleh Pak Kris. Ini karena memang buat para vendor-vendor e-learning ini memang menjadi challenge ya. Karena tahun 2020 pasti project-project berkurang nih, karena betul budget training itu adalah budget yang paling bisa dipotong gitu ya. Karena kalau bicara human capital kan nggak mungkin kita potong gaji orang gitu kan, kita bicaranya potong budget training dulu deh gitu. Makanya kemarin
kalau di perbankan kan kita mensyaratkan minimal itu 5% dari manpower cost itu dianggarkan buat training. Nah, tetapi pada waktu 2020 ada relaksasi itu tidak harus sampai 5%. Ya karena BI juga tahu pasti ini anggaran pasti akan berkurang nih gitu. Jadi betul Bu, banyak perusahaan yang memotong anggarannya. Dan waktu di Danamon juga kurang lebih anggaran untuk training juga dipotong. Tapi satu hal yang saya sempat fight itu adalah apabila training itu memang diselenggarakan lebih ke arah digital, supposed to be itu tidak dipotong. Karena tidak ada risiko, karena tidak ada biaya yang sifatnya jangka panjang gitu ya. Jadi tidak ada kontak fisik, tidak ada apa. Jadi harusnya pembelajaran tidak boleh berhenti. Makanya itu artinya kita coba kembangkan yang namanya digital learning tetap jalan, tidak stop sampai di situ aja. Itu sih. Jadi no worries, yang penting gimana cara menjualnya aja, dan yang penting juga adalah solusi yang inovatif Bu yang ditawarkan buat perusahaan. Karena perusahaan sekarang ini lagi mencoba ngelihat ke kanan ke kiri metode apa lagi nih yang bagus gitu kan. Ya, sebagai contoh misalkan sekarang nih mulai tren nih di 2021 yang namanya simulator gitu ya, atau kita sebut dengan VR learning. Memang belum pernah dipakai di bisnis perbankan gitu ya, tapi nggak ada salah kita coba gitu, VR learning, dan ini bisa jadi menarik, simulator. Kita nggak perlu ketemu nasabah beneran, kita nggak perlu main role play, tinggal pakai VR, udah selesai. Kita bisa belajar bagaimana cara open account, bagaimana handling nasabah, dan lain-lain. Jadi tawarkan banyak yang menariknya Bu, yang inovasinya. Kalau yang ditawarkan hanya ini kita punya e-learning, metodenya itu adalah lagi-lagi animasi gitu ya, lagi-lagi storyboard animasi, bisa dibilang itu sudah lama gitu ya. Nah makanya ini PPM keren nih, keluar dengan yang namanya gamification. Ini membuat orang jauh lebih bisa lebih bisa beradaptasi dengan teknologi yang baru lagi gitu, dengan cara belajar yang baru lagi. Gitu sih. Nah terakhir untuk karyawan pabrik ya. Bicara karyawan pabrik ini pastinya mereka secara teknologi ya kita nggak bisa bilang mereka nggak ngerti, karena saya jamin mereka pasti punya handphone. Sekarang nggak ada lah orang nggak punya handphone gitu ya, apalagi sudah karyawan gitu ya. Dan apabila pembelajaran itu memang tidak bisa dilakukan secara tatap muka, itu berarti mau nggak mau kita melalui namanya virtual. Mau nggak mau handphone lah yang menjadi satu-satunya alat mereka. Jadi semua pembelajaran harus bisa diakses melalui handphone. Jangan, oh ini cuma bisa diakses lewat komputer Pak, nggak bisa lewat handphone. Ya nggak bisa jalan juga gitu. Jadi disesuaikan dengan customer-nya lah gitu, disesuaikan dengan employee kita sendiri. Itu sih. Mungkin Pak Hadi mau menambahkan. Ya sedikit aja mungkin kalau di konsepnya learner style itu ya Bu, saya izin sharing. Di konsepnya learner style itu kan kalau kita bicara gaya pembelajaran itu kan ada yang auditory, ada yang read or write gitu ya, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu ya Bu ya. Mereka harus melakukan. Nah memang yang paling kanan kinestetik ini memang orang-orang yang memang gaya belajarnya itu harus melakukan, dan objektif learning objektifnya itu memang dia harus melakukan gitu ya. Saya pernah datang ke acara salah satu acara expo gitu ya, Education Expo, Digital Education Expo. Kontraktor itu Bu, bagi driver kontraktor baru itu mereka trainingnya melalui VR gitu. Jadi sebelum mereka naik traktor, mereka itu harus ada dari sisi keamanan harus menggunakan alat apa saja, helm, baju, sepatu. Nah itu melalui virtual reality. Nah itu memang kan orang-orang yang memang lebih ke estetik ya, lebih ke gerakan atau melakukan dia. Nah, mungkin itu yang arahnya nanti mungkin ke depan juga seperti itu tuh, Bapak Ibu sekalian. Oke, terkait dengan ya satu sedikit lagi mungkin terkait dengan tren gitu ya, terkait dengan tren. Memang saya juga beberapa kali survei dengan klien gitu ya. Budget training memang mungkin dikurangi, tapi bukan berarti tidak ada strategi lain. Tapi mungkin
lebih tepatnya dialokasikan ke media yang lebih relevan begitu ya Pak Kris ya, yaitu yang lebih murah. digital. To the point ya Pak. Bikin sendiri itu lebih murah tuh. One time investment tapi coverage bisa banyak. Itu yang mungkin tantangan kita sebagai learning provider. Itu Bu Francisca dan Bu Nina, terima Lebih kasih. murah tapi juga memenuhi sasaran pembelajaran ya Pak. Betul. Itu ya Pak. Iya. Jadi curhat ini. Baik, semoga terjawab Bu Francisca. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf tadi banyak banget pertanyaannya. Nggak Terima apa-apa, No Bu. worries, nggak apa-apa. Senang kasih. kita. Baik. Terima kasih Bu. Selanjutnya dengan Ibu atau Bapak Ibu ya, Ibu Rahmi Mufianti. Silakan. Halo, selamat Halo sore. Bu. Terima kasih Selamat atas sore. sharingnya, senang sekali. Saya di Rahmi di Kamaja Logistik. Saya kebetulan juga pegangnya terkait korpo di knowledge management. Menarik sekali, gamifikasi memang masih PR ya di tempat kami. Sharing sore ini sangat membantu. Tadi saya tertarik dengan ada gamifikasi tersebut. Untuk para Hadi nih, boleh tahu dari gamifikasi tersebut, apakah sudah terintegrated nih, mulai dari karyawan registrasi, dapat modul, hingga nilai skor, lalu feedback berupa e-sertifikat kah? Apakah sudah sampai semuanya terintegrasi? Bagaimana? Kemudian untuk Pak Christian, boleh saya bertanya juga, luar biasa tadi yang terkait di awal, tren kebutuhan training saat ini ya, tapi kenyataannya kalau saya mau curhat, kalian curhat ya, kenapa kita sudah berupaya tapi karyawan itu tidak buy in gitu kan, mereka merasa aduh banyak nih pekerjaan, aduh sibuk nih gitu kan, akhirnya kita masih menggunakan mandatory, jadi artinya ada suatu keterpaksaan sehingga mereka harus join ya. Seperti itu. Lalu kalau di Danamon seperti apa? Apakah sama? Kemudian satu lagi terkait podcast. Menarik sekali, kami belum coba, tapi sempat terbersit. Podcast yang di tempat Pak Christian, apakah topiknya terkait topik training yang muatannya agak berat nih, atau topik ringan kayak tadi tentang goals atau tentang value, topik ringan tapi bermuatan. Nah, kemudian cara pengukurannya bagaimana, Pak? Pengukurannya kalau kita kan selalu ada feedbacknya nanti dari post-test, dari evaluation form. Tapi sedangkan kalau podcast ini apakah tidak ada pengukuran? Atau kita nanti berdasarkan viewer aja, atau listener aja berapa banyak? Nah, seperti itu. Banyak sekali pertanyaan saya, mohon maaf. Terima kasih kesempatannya. Silakan. Baik, silakan Pak Rahadi dulu kali ya tadi untuk pertanyaan pertama. Ya. Terima kasih Bu Rahmi, selamat sore. Terkait dengan integrasi ya Bu ya, terkait dengan integrasi baik data maupun bisnis proses gitu ya, bisnis proses yang di learning. Ini tergantung sebetulnya skema kerjasamanya ya. Saya langsung straight to the point aja, apa ya Bu Nina ya. Jadi kalau di PPM itu ada dua Bu, tanya jasa sewa atau jasa beli putus gitu. Kalau Ibu jasa sewa itu di tim IT kita itu akan mengintegrasikan antara LMS. Jadi LMS Group dengan LMS PPM itu diintegrasikan. Jadi employee itu tetap login LMS-nya Kamajaja, Korpu Kamajaja. Nanti kita kasih link integrasi. Itu tidak perlu lagi login di LMS PPM. Gitu. Jadi langsung masuk ke LMS PPM. Tapi kalau Ibu beli putus, itu nanti modul-modul apa namanya e-learning gamifikasi tadi itu kita upload ke servernya perusahaan Ibu seperti itu. Jadi nanti untuk username password itu bisa diintegrasikan di LMS-nya Ibu, mungkin itu. Gitu. Jadi kedua skema tersebut sama-sama terintegrasi. Baik. Bu Nina,
terima kasih Bu. Baik, terima kasih feedback-nya. Jadi terintegrasi ya. Untuk Pak Kris, silakan. Oke. Wah, ini bagus nih. Ada 2 yang saya catat ya, Bu Rahma ya. Yang Bu Rahmi, sorry. Yang pertama terkait dengan karyawan tidak Nah, sebenarnya ini kembali lagi sih, membangun learning culture ya, berarti membangun budaya orang tuh mau belajar. Terkadang belajar itu kalau kita paksa malah mereka tuh nggak mau karena wah kerjaan saya lagi banyak, lagi ini gitu. Makanya kita berikan adalah ya sudah, kita sediakan minimarket, kapanpun kamu mau belajar, kapanpun kamu bisa, kamu tinggal masuk. Gitu. Jadi kita nggak hanya terpatok pada 25 orang, saya cari 25 orang yang mau training gitu. Cari lagi 20 orang yang mau training gitu. Wah, masih kurang 10, cari 10 orang yang mau training. Saya tawar-tawarin, mau nggak ikut training? Nggak gitu lagi kita. Jadi kita sediakan yang namanya learning management system, kita punya 200 modul. Dan modul itu saya juga cuma kasih byte-byte, microbyte gitu. Nanti di setiap akhirnya cek kalender. Dia klik kalender, dia muncul di situ. Oh, ada training Agile Scrum di bulan Maret 2021. Nah, dia tinggal register di situ. Jadi, apa ya, komunikasinya itu dibalik, Bu. Bukan kita jemput bola, tapi kita sediakan minimarket yang komplit, di mana orang bisa masuk, bisa belanja, dan bisa langsung ikut. Gitu. Jadi silabusnya kita bikinkan dulu dalam bentuk video lah, dalam bentuk podcast lah, kita taruhlah di dalam LMS kita. Nah, ketika orang itu baca, tertarik, register, gitu. Jadi akhirnya orang tuh malah kita nggak mencari, orang malah pada mendaftar karena tanpa saya tahu ternyata banyak juga nih orang yang suka tentang Agile, Scrum gitu misalkan. Banyak juga orang mau taruh aja tuh di etalase saya lah gitu ya. Di home saya tuh banyak sekali modul yang bisa mereka pelajari. Nah, tadi pertanyaan kedua tentang podcast ya. Topiknya apa? Kalau podcast yang saat ini kita masih lakukan masih topik yang tentang apa ya? Saya nggak sebut itu. Saya bedakan lah antara hobi sama bisnis. Nah, kalau podcast ini masih bisnis. Jadi topik yang terkait dengan perbankan. Topik bagaimana risk management, topik bagaimana handling customer complaint, itu masih dipodcastkan. Nah, podcast inilah yang nanti orang bisa dengerin atau juga bisa lihat videonya secara live. Nah, podcast ini diberi nama yang keren-keren, Bu. Misalkan kasih nama apa ya? Misalkan kasih nama yang lagi trending lah, misalnya ghosting gitu. Nah, jadi orang tuh langsung, ini podcast ghosting apa nih? Oh, ternyata customer ghosting, gimana cara nanganinnya? Customer lagi di approach tiba-tiba ngilang gitu kan. Nah, jadi mau dengerin lah gara-gara menarik nih ghosting apa harus nih customer clickbait ghosting. Ya Pak ya. Iya, harus clickbait gitu. Ya. Jadi dengan itu membuat orang jadi pengen dengerin. Kalau podcastnya judulnya misalkan podcastnya judulnya berat gitu ya gitu. Jadi misalkan handling customer with effective and efficient, itu kayaknya nggak ada di orang mau akses, yang kita takutkan kayak gitu. Jadi dibikin semenarik mungkin, Bu. Dan benar, kalau untuk pengukuran, kalau untuk podcast kita hanya viewer. Kita tidak bisa setelah nonton podcast terus kita minta diisi evaluasi level 1, level 2 gitu. Enggak. Podcast itu hanya untuk memberikan knowledge, Bu. Dan kita tidak perlu, oke, kamu sudah ngerti belum cara handling customer gitu. But somehow kalau topik yang menarik, saya jamin viewer-nya banyak. Dan kalau topiknya itu relevan, saya punya customer nih ghosting nih. Saya harus dengerin podcast ini deh. Siapa tahu ini bisa ngebantu saya nih, nemuin lagi si customer saya ini gitu. Nah, jadi itu yang membuat orang tuh akhirnya mau belajar. Nah, setelah itu biasa di endingnya kita jualan. Inilah program online kelas kita tentang service excellence. Ikuti programnya di bulan April, tanggal berapa. Nah, jadi dia mau belajar lebih lagi, klik di situ, register. Jadi kayak preview gitu ya Pak? Iya, kayak preview gitu. Registernya dulu. Maaf, boleh menambahkan? Boleh, silakan Bu. Jadi di kami, Kamajaya, kami juga sudah punya konsep minimarket seperti yang Bapak sampaikan ya. Kami punya Kamajaya e-learning teknologi juga, sudah melalui mobile phone juga. Nah, kalau di tempat Bapak ini, bagaimana mengukur efektivitasnya dan bagaimana
saat ini kalau boleh tahu? Mengukur efektivitas dari etalase kita tadi ya? Betul sekali. Ya, pasti yang pertama kalau etalase kan kita bisa tracking siapa yang masuk ke dalam etalase itu. Yang view podcastnya itu ada berapa, itu yang bisa kita ukur. Yang kedua, sebenarnya tujuannya adalah selain mengedukasi secara microbyte, yang daftar training banyak, Bu. Jadi sebenarnya kalau saya mau bilang, ini training kok nggak ada orang yang minat ya, saya lihat podcastnya juga nggak ada yang dengerin ya, ya udah. Istilahnya berarti ini training mungkin udah out of date gitu ya, atau mungkin training kurang menarik gitu. Itu sih cara mengukurnya sih. Gitu. Jadi don't expect orang begitu dengerin podcast langsung ngerti gitu, enggak. Karena kita juga di bagian akhir podcast kita selalu sampaikan, yuk kita belajar lebih lagi tentang service excellence melalui link kalender event kita gitu. Jadi sebagai pengantar, Bu. Jadi kalau etalase itu jangan diukur itunya, efektivitas etalase saya tuh seberapa banyak gitu, karena outputnya itu adalah berapa orang yang mau training. Produk training saya laku apa enggak, itu menjadi output. Kalau produk training saya masih nggak laku, podcastnya harus saya ganti, jualan saya harus saya ganti, gitu. Jadi minimarketnya tetap etalase ya, tetap jualannya nanti ikut di kelasnya nih ya. Iya, betul. Baik, iya. Terima kasih. Karena ya itu orang pasti punya niat belajar, tapi mau tahu dulu kan tadi saya sampaikan tuh hanya 8 detik. Kalau orang ditawarin, kamu mau ikutan training leadership nggak? Ini training leadership apa ya? Aduh, kerjaan gue lagi banyak, udahlah leadership gitu. Tapi kalau dibilangnya lebih menarik gitu ya, mau menjadi leader ala misalkan siapalah gitu ya, misalkan yang kita favoritkan gitu ya, orang jadi mau belajar gitu. Marketingnya harus jalan juga ya. Terima kasih. Iya. Jadi justru podcast ini menjadi iklannya dari training-training kita gitu ya. Sama nih kayak PPM. Kalian jualan, PPM punya pot manis loh Bapak Ibu. Ada bisa diakses di Spotify. Ya. Terima kasih. Ya, untuk bikin iklan pasti harus ngerti trending topik ya. Jadi makanya kalau kayak tadi saya ngomong ghosting, kalau ada yang nggak tahu ghosting apa sih, ya berarti dia nggak ngikutin tren. Kurang update gitu. Masih update. Tapi saya jamin milenial pasti update tuh ghosting. Oke, terima kasih Bu Rahmi, pertanyaannya sangat menarik, jadi diskusinya juga menarik. Terima kasih Bu Rahmi. Baik, kalau ada yang mau bertanya lagi lewat raise hand, dipersilakan ya Bapak Ibu. Sementara saya mau membacakan mungkin satu dulu pertanyaan dari chat. Ini ada dari Bapak Zainur. Pertanyaannya untuk keduanya, Pak Rahadi atau Pak Christian. Jadi beliau nih masih menggunakan LMS Moodle. Kemudian dalam penerapannya ada yang tidak lulus, karena kan memang ada nilai minimal sebagai syarat bisa mendownload sertifikat. Nah, pertanyaannya tuh bagaimana sih untuk bisa mendongkrak grade peserta yang tidak lulus ini? Apakah bisa membuat badge sebagai nilai tambahan? Kalau tidak bisa, sarannya nih gimana ya biar peserta ini nilainya bisa didongkrak di luar dari aktivitas yang sudah terboboti sebelumnya. Jadi kayak nilai katrol atau nilai tambahannya bisa dari mana ya Pak? Atau nggak bisa didongkrak gitu kalau pakai model? Soalnya kalau nggak lulus, mereka biasanya tidak mau ikut lagi. Nggak lulus nggak mau ikut lagi. Ya. Gimana? Siapa dulu nih Pak? Silakan Pak Rahadi. Baik. Kalau untuk badge itu yang biasa kita lakukan itu untuk aktivitas ya, Bu Nina ya. Aktivitas itu biasanya kita buatkan kategori nilai partisipasi peserta gitu ya. Jadi itu bisa mempengaruhi lulus atau tidaknya peserta. Tapi biasanya bobot partisipasi itu tidak terlalu besar. Tapi intinya dari pertanyaan itu bisa kita kontrak dari nilai keaktifan atau partisipasi. Kalaupun juga di PPM juga sering juga yang tidak lulus gitu ya Pak, biasanya kita kasih tambahan waktu untuk merevisi tugas yang tidak baik gitu ya. Kalau di PPM nggak hanya multiple choice gitu ya, ada esai,
ada nilai partisipasi, ada keaktifan di forum diskusi ya Pak. Keaktifan forum diskusi itu juga bisa mendongkrak nilai kelulusan dari peserta. Tapi itu memang juga tergantung learning design-nya ya Bu Nina ya. Iya, tergantung pesertanya juga sih. Apakah learning design-nya memang mengaktifkan forum diskusi atau enggak? Atau learning design-nya juga mengaktifkan esai atau tugas gitu ya? Atau memang self learning ujian multiple choice aja gitu ya? Itu juga tergantung dari ini. Mungkin itu Bu Nina. Iya. Tadi pertanyaannya dari Pak Zainur ya. Kalau dari Pak Kris gimana Pak? Kan dulu pakai model juga nih. Iya, betul. Jadi sebenarnya sama ya. Kalau saya boleh kasih tipsnya buat Bapak tadi, sebaiknya kita tidak mengurangi standar, Pak. Karena standar kelulusan itu adalah tolak ukur keberhasilan orang itu belajar. Jadi kalau standarnya itu tadinya saya setnya adalah 70, sekarang ya banyak yang nggak lulus, saya turunin deh standarnya jadi 60. Sebaiknya jangan. Nah, penyebab orang nggak lulus itu banyak. Bisa jadi karena soalnya yang terlalu susah, ya, soal-soalnya terlalu susah, atau juga orang itu nggak serius belajar. Jadi ketika dia mengerjakan e-learning-nya itu, dia cuma klik aja gitu. Nggak dia baca, dia klik, next, selesai, summary, dia langsung ikut post-test. Nah, kita jangan mengakomodir orang-orang yang komplain, ini saya nggak lulus-lulus. Ya, karena mungkin kamu nggak serius belajarnya gitu. Makanya kalau di kita gitu ya, kita berikan orang itu untuk melakukan online learning, begitu dia selesai belajar, dia ada post-test. Kalau post-test itu dia tidak lulus, dia ada remedial yang kedua, post-testnya saja. Sampai dia lulus. Kalau masih juga post-test yang kedua tidak lulus, dia akan di-unlock, Pak. Unlock untuk dia mengikuti pembelajaran lagi dari awal. Nah, supaya dia kembali lagi. Berarti saya belum ngerti nih pembelajarannya nih, karena saya udah 2 kali ujian masih gagal. Saya harus ngulang lagi dari modul 1 lagi. Ini sebagai jadi bukan hukuman ya. Gitu ya, Pak? Ya, jadi otomatis di riset gitu. Jadi mau nggak mau saya harus lulus, ini udah yang kedua nih. Kalau saya gagal, saya ngulang lagi nih. Oh, itu boleh tuh para Hadi tuh diterapkan. Gitu, jadi saya harus lulus yang kedua ini. Kalau nggak lulus, ngulang ke awal lagi, itu text time lagi, buat saya habis kuota lagi gitu kan. Jadi betul. Harus benar-benar mikirin. Nah, begitu dia udah ngerjain yang kedua, ngejalanin istilahnya pembelajaran yang kedua kalinya, kalau dia masih nggak lulus lagi, wah itu udah ampun deh. Berarti dia udah 4 kali percobaan post-test itu dia nggak lulus. Bukan berarti Bapak soalnya susah, tapi bisa berarti memang anaknya itu atau pembelajarnya itu dia tidak serius. Nah, lihat aja rata-rata tingkat nilai dari orang-orang yang mengikuti. Kalau rata-ratanya, let's say misalkan yang ikut sudah ada 100, ternyata 60 orang nilainya di atas 70, berarti lulus. Berarti Bapak nggak harus nurunin gitu. Tetap aja standarnya di 70. Gitu. Tapi kalau yang lulus cuma 30, nah berarti soalnya yang susah. Gitu. Jadi enaknya LMS itu kita bisa monitor result-nya, lihat hasilnya. Berapa banyak orang yang lulus, berapa banyak orang yang nggak lulus, dan nggak lulusnya itu skornya berapa. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak Kris dan para Hadi. Soalnya tadi dia menyampaikan ya, kalau pesertanya tidak lulus, dia tidak mau ikut lagi kecuali dipaksa atasan. Berarti memang harus ada paksaan ya. Sistem yang memaksa, bukan atasan. Iya, betul. Sistem yang memaksa. Ya. Baik. Ada pertanyaan satu lagi nih dari chat. Dari Pak Muhammad Khairuddin. Nah, setelah kita sudah terapkan LMS dan mengisi LMS dengan banyak modul, bagaimana sih meningkatkan tingkat completion rate dari modul-modul yang ada? Dari pengalaman Bapak-Bapak nih, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi completion rate supaya orang lebih termotivasi menyelesaikan pembelajarannya? Dari Pak Christian dulu deh sekarang gantian. Oke. Kalau completion rate ini mungkin ini kalau Bapak bisa buka cam gitu atau buka mic, mungkin bisa dijelaskan completion rate-nya yang seperti apa, karena completion rate itu bisa dikatakan 100% orang itu belajar dari awal sampai akhir modul, atau completion rate dari seluruh pegawainya itu komplit 100% pegawai mengikuti e-learning-nya.
gitu. Itu bisa beda pendekatannya. Karena kalau bicara satu orang komplit satu modul, itu udah pasti dia tuh akan ada kalau di dalam LMS itu ada yang namanya notification. Jadi once saya misalkan mengerjakan, ini mungkin teman-teman yang pakai SuccessFactors gitu ya, pakai SAP tahu nih. Jadi pada waktu saya buka home, itu tuh muncul homepage saya. You are assigned these 3 modules. Ada 3 modul yang di-assign ke saya. Kalau saya belum selesai, itu masih gantung itu di situ sampai saya ngerjain. Jadi ibarat kata tuh kita masih ada PR lah gitu, masih ada hutang gitu ya. Mungkin itu Pak Muhammad Khairuddin mau menambahkan? Tadi ya. Sepertinya open mic. Ya, halo. Silakan Pak. Yes, Pak Khairuddin. Ya, completion itu maksudnya dari modul, jadi orang yang terassign modul itu sudah menyelesaikan satu modulnya sampai selesai gitu, satu completion grade. Yang pertama berarti Pak Kris. Yang pertama ya, berarti. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa yakin dia tuh sudah selesai? Nah, di dalam database kita bisa tarik Pak data dia tuh sudah berapa persen mengikuti e-learning-nya. Ya, pastikan saja ada yang namanya tracking. Jadi misalkan orang itu berhenti di tengah, jangan terus ketika dia login lagi, dia harus ngulang lagi dari awal. Pastikan ada tracking. Ya, jadi dia sudah sampai di page 8, pastikan dia ketika buka lagi, dia lanjut ke page 9. Itu yang pertama. Nah, yang kedua lagi adalah gimana caranya membuat orang itu mau supaya dia completion rate-nya jadi 100. Nah, ini yang dituntut adalah dari sistem itu sendiri. Karena kalau sistemnya itu bagus, yang kayak contoh yang kita pakai gitu ya, kita tuh bisa memonitor orang ini tuh ada notifikasi, Pak. Notifikasi itu bukan cuma ke diri sendiri, tapi notifikasi ke atasan saya. Jadi atasan saya tuh bisa tahu yang namanya Christian belum mengerjakan training compliance, misalkan contoh tadi. Belum mengerjakan e-learning compliance, atau Christian belum menyelesaikan e-learning compliance. Itu atasan saya bisa dapat notifikasi. Dan kalau itu mandatory, training itu wajib. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi PR-nya itu bukan PR saya saja, tapi PR atasan saya juga gitu. Bahwa ini saya harus ngingetin Christian, Chris, lu kenapa belum selesai nih materi compliance e-learning? Harus selesai nih. Ini due date-nya sudah lewat nih. Harusnya kamu dari bulan Maret, tapi ini udah bulan April kamu belum. Nah, itu sistem yang bisa mengingatkan. Jadi bukan lagi kita nelponin, halo Pak Rahadi, Bapak belum menyelesaikan. Itu jangan Pak. Itu membuat employee itu jadi manja nantinya. Jadi biar sistem aja yang ngejalanin, bikin notifikasi, bikin reminder kepada atasan, bikin reminder kepada diri sendiri, buat dia merind, saya belum selesai ini loh, saya belum selesai itu. Segera selesaikan. Gitu. Itu bicara dari sisi sistemnya sih. Kalau menggunakan orang, saya tidak sarankan untuk menagih gitu ya, karena kita bukan, kerjaan kita bukan debt collector gitu ya, nagihin orang untuk nyelesain training gitu. Oke. Ya, mungkin Pak Rahadi mau menambahkan dari sistemnya. Silakan Pak Rahadi. Ya, menarik sekali Pak Kris, terima kasih. Mungkin yang pertama untuk meningkatkan completion rate itu adalah bagaimana sebetulnya ini hal yang umum ya, tapi ini betul-betul juga hal yang fundamental. Yang pertama adalah tentu itu usefulness ya, artinya bagaimana pembelajaran yang kita akses itu dapat menyelesaikan atau meningkatkan performance kita di tempat kerja. Contoh gitu, kan salah satu karakteristik dalam micro learning, self learning itu kan on demand ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita itu belajar ketika kita itu butuh untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, kalau itu memang e-learning yang kita develop dapat menjawab masalah yang sedang saya saat ini alami, gitu ya. Saya saat ini sedang mengalami apa, butuh modul apa, dengan modul itu masalah saya bisa terselesaikan. Nah, itu pasti completion rate-nya tinggi, walaupun bentuknya tidak gamification, tapi setidaknya standar dari visualnya itu cukup lah gitu ya. Nggak rumit-rumit gamification, yang penting adalah dia menjawab problem kita. Itu yang pertama gitu. Yang kedua pastinya terkait dengan estetika visual, dari sisi teknis, sound dan lain sebagainya, itu udah pasti. Nah, menindaklanjuti tadi Pak Kris gitu ya, Bapak Ibu sekalian, di learning management system itu ada fitur kalender gitu ya, atau waktu, dan di situ kita secara pribadi
kalau memang ini juga balik lagi ke pribadinya masing-masing ya. Tapi kita sebagai departemen learning di perusahaan, kita bisa mensosialisasikan fitur itu, yaitu tadi reminder. Bapak Ibu bisa men-set atau mengatur berapa menit atau berapa jam dalam satuan waktu, minggu, 2 minggu, itu mau belajar. Dan kan ini dalam proses grow mindset kan ada juga habituation ya, Nina ya, atau membiasakan diri. Nah, itu dibantu oleh sistem, dibantu oleh tools, yaitu tools di learning management system, yaitu reminder. Oh, saya udah set nih, kata orang HR atau kata orang learning, untuk menyelesaikan modul ini, at least disebutnya beban minimum belajar. Gitu ya. Beban minimum belajar itu dalam 1 minggu setidaknya 4 jam. Gitu ya. Udah nonton, udah ngerjain, udah menyelesaikan tugas. Nah, dalam seminggu itu saya atur dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh mau belajar berapa lama dan jamnya jam berapa. Itu kita set di LMS kita, di mobile LMS kita, mobile apps kita, dan itu menjadi reminder, Pak. Dan itu kita juga perlu mengedukasi, mensosialisasikan, dan fitur itu wajib ada. Dan yang berikutnya, Pak, di mobile apps itu, di mobile LMS kita itu perlu ada fitur terkait dengan offline. Jadi saya pernah dapat klien, Pak, dari Malina Utara, itu Kalimantan Utara, mau nyebrang ke Malaysia. Jabatannya tinggi, Pak, senior manager, tapi dia kerjanya di mining, di energi, di industri energi. Nah, tapi mereka itu kan kesulitan akses internet ya, Pak ya. Di site batubara itu kesulitan internet, tapi karena mobile apps-nya LMS itu bisa save offline, jadi ketika mereka di kota, gitu ya, kota di Kalimantan, intinya mereka punya akses internet, mereka download dulu, Pak. Semua file, semua video di-downloadin dulu, sehingga ketika walaupun mereka tidak ada area yang memiliki internet, mereka bisa tetap akses, Pak. Mereka bisa tetap akses. Once mereka balik lagi ke tempat ada internet, itu completion rate-nya akan update, Pak. Nah, itu dari teknologinya. Dan kita juga perlu mensosialisasikan fitur-fitur itu. Mungkin itu tadi ada beberapa poin. Saya lupa ada berapa poin, Bu Nina. Terima kasih, Bu Nina. Ya, cukup banyak ya, Pak, tadi. Ada menjawab sesuai kebutuhan, tapi memenuhi kebutuhan estetika visualnya juga, dan juga e-learning management systemnya itu bisa kita set reminder. Dan yang terakhir tadi soal Save to offline. Offline-nya. Baik. Waduh, tidak terasa nih. Waktunya sudah mendekati akhir, Bapak Ibu. Ini ilmunya daging-daging semua ya, nggak sih Bapak Ibu? Rugi banget ya nggak ikut Popinman hari ini ya. Karena benar-benar kayaknya sih menjawab banget nih tantangan-tantangan apa saja sih yang dihadapi dalam digital learning ini supaya engagement-nya meningkat. Nah, untuk Bapak Ibu nih yang tidak sempat bertanya, tenang, karena Bapak Ibu kalau mau nanya tapi belum sempat di hari ini, boleh mengirimkan pertanyaan Anda ke email kami, pojokpintarmanajemen@gmail.com. Subjeknya silakan ditulis nama Anda, underscore, tanda pagar 6, 2021, dan kami tunggu paling lambat tanggal 2 April 2021. Lewat dari situ, berarti tidak akan dijawab lagi ya, Bapak Ibu. Jadi silakan dicatat. Baik, pertanyaan dan jawaban terakhir tadi mengakhiri sesi tanya jawab. Kalau dari saya nih, kesimpulan dari satu sesi ini, sepertinya digital learning ini masih punya banyak kesulitan dalam pengaplikasiannya ya. Salah satunya sih memang karena kita juga masih di masa transisi gitu ya, dengan pandemi ini memaksa kita semua untuk masuk ke online, di mana trennya nih beda banget dengan offline training, semuanya serba self learner, self pace, harus bisa kayak Indomaret yang bisa diakses kapan saja gitu kan, sehingga faktor-faktornya berbeda nih yang menentukan keberhasilan dari digital learning. Jadi lebih lagi kita perlu mempelajari ya tadi beberapa faktor yang sudah dipaparkan oleh pemateri, mulai dari learning design-nya, menemukan
topik-topik yang memang dibutuhkan. Kemudian bagaimana kita mendesain sistemnya gitu ya, supaya sistem ini membantu kita dan juga membantu para learner untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka, ilmu-ilmu apa yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Dan kitanya juga jangan jadi debt collector, jangan capek kayak dulu gitu ya. Dengan adanya sistem ini akan memudahkan kita juga untuk memantau, untuk mengetahui gitu yang mana yang paling dibutuhkan. Dan tipsnya, triknya ini masih banyak. Jadi kayak ilmu yang akan terus berkembang, digital learning. Jadi jangan berhenti belajar tentang digital learning ya, Bapak Ibu. Baik, saya ingin mempersilakan para pembicara untuk memberikan closing statement. Mungkin boleh mulai dari Pak Rahadi, silakan Pak. Oh ya, baik. Closing statement-nya dari saya mungkin tantangan terberat gitu ya, Bapak Ibu sekalian, dari self-led learning ini adalah engagement menurut saya. Kalau dulu kan kalau kita belajar di kelas itu kan kita duduk lalu dicekokin gitu ya. Dicekokin dengan materi, dengan tools, dengan apapun itu. Tapi sekarang dengan self learning kita perlu secara adult atau dewasa dan secara mandiri, leadership-nya juga kuat gitu ya, untuk mengatur pembelajaran kita. Tujuannya apa sih? Kenapa sih kita perlu self-led learning? Bapak Ibu sekalian, sekarang kita di dunia atau di industri yang serba tidak pasti, volatile, uncertainty, dan seterusnya. Sehingga kalau kita nggak unggul gitu ya, itu bisa ke-disrupt gitu ya. Kita nggak memungkiri bahwa satu organisasi pun kita tuh bersaing ya, Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi dengan organisasi luar, tentu kita jauh lebih bersaing. Sehingga untuk pribadi yang unggul itu, ya kita perlu menjadikan learning ini menjadi suatu kebiasaan, dan kita jadi learning provider di perusahaan, kita perlu menstimulus, menemukan cara kreatif, memberikan tools-tools ya, baik itu strategi, baik itu teknologi, dan salah satunya gamification. Mulai dari yang sederhana dulu itu juga udah cukup. Mungkin itu sekian dari saya, Pak Bu Nina. Pak Kris, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rahadi. Silakan dari Pak Christian untuk closing statement-nya. Ya, closing-nya lebih apa ya? Jangan kita ngelihat hanya pada kalau tadi apa ya, banyak challenge-nya gitu ya. Jangan kita berfokus pada challenge saja gitu, tapi berfokus melihat ini adalah suatu peluang. Peluang buat kita bisa improve, buat kita bisa rising the bar. Yang tadinya training hanya seperti ya training kelas, rising the bar. Sekarang training online, training digital, karena training sudah banyak sekarang. Jadi kalau kita nggak rising the bar, kita akan ketinggalan. Ya, kita fokus pada, ya saya punya 4 tips lah ya, saya kasih 4 tips. Yang pertama, kita harus bisa mengelola waktu belajar. Waktu belajar, waktu kita online itu berapa lama gitu, durasi yang layak gitu ya. Kayak contoh di Danamon, itu kita maksimal tuh diusahakan hanya 4 jam. Setelah 4 jam udah besok lagi, sambung lagi. Sesi kedua, hanya 4 jam dalam satu harinya. Karena kita yakin pasti orang akan jenuh, capek, mata capek, duduk diem juga, nggak gerak, nggak ngapa-ngapain juga capek gitu rasanya ya. Apalagi belum biasa gitu ya. Jadi yang pertama, manage waktu belajar, baik itu pengajar maupun trainer maupun trainee-nya. Ya, pengajarnya juga, trainee-nya juga. Tips yang kedua, cari tempat yang nyaman. Jadi ini mempengaruhi nih, tempat yang nyaman kadang sepele gitu ya. Tapi kalau tempatnya itu nggak nyaman, apalagi sekarang yang saya yakin tadi Bapak Ibu ada yang lagi di jalan, ada yang di rumah, kadang situasi lingkungan kita tuh juga mempengaruhi gitu buat kita belajar. Jadi cari tempat yang benar-benar nyaman biar kita bisa fokus. Dan yang ketiga, siapkan perangkat yang memadai. Hari gini kalau nggak punya headset, wah itu aneh gitu kalau sekarang ya. Sekarang orang nggak esensial. Iya gitu, handphone sih udah wajib ya. Tapi kalau orang nggak punya headset, wah sekarang rugi gitu, karena kita bisa akses apapun dengan pakai headset udah gitu istilahnya. Bahkan waktu
waktu dulu saya tahun lalu saya jalan-jalan ke Jepang itu, satu kereta itu, saya naik kereta, itu semua pada pakai headset semua. Karena di sana nggak boleh bicara, nggak boleh saling ngomong. Meskipun kita berangkat temenan gitu ya, itu nggak boleh saling ngomong. Mereka langsung pakai headsetnya. Dengerin apalah, mungkin lagu lah, atau radio, atau podcast itu. Jadi, siapkan peralatannya. Dan yang terakhir, buatlah yang namanya community of practice. Ini teruji banget community of practice. Dengan cara yang gampang banget, bisa grup WhatsApp, bisa bikin huddle timnya lagi setelah beberapa minggu, tanyain ada feedback apa, ada perkembangan apa, bikin community of practice. Dari situ mereka bisa saling belajar dan tidak terputus pembelajarannya. Karena namanya digital, yang paling dirugikan ada yang paling hilang itu adalah engagement antar peserta. Ini kayak gini kan Bapak Ibu nggak saling ngobrol kan di sini. Jadi cuma fokus dengerin doang gitu. Tapi kalau di kelas mungkin, Bapak dari mana Pak? Gitu kan. Jadi saling ngobrol. Oh, pengalaman saya kayak gini nih gitu. Jadi fasilitator ngajar kadang kita saling ngobrol gitu. Tapi kalau sekarang nggak. Jadi engagement tiap orang itu hilang. Dengan adanya community of practice, ayo kita bisa saling diskusi. Setahu saya PPM punya Telegram ya yang bisa dijadikan sebagai community of practice ya, nanti bisa di-share tuh. Nah, itu penting tuh. Karena kalau nggak ada community of practice, hilang semua. Selesai dari sini, hilang ilmunya. Semua yang udah didengerin lenyap gitu, menguap gitu. Jadi dengan ada community of practice, kita bisa, oh ingat saya waktu itu ini, saya bisa nanya ini gitu. Ya, oke. Terima kasih. Ini barusan ada pertanyaan, bisa menggunakan SF, bisa pakai Jam? Yes, betul. Wah, ini Bapak pakai success factor nih berarti nih. Kita ada Jam, betul. Social learning. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Christian, Pak Rahadi. Kita kasih tepuk tangan virtual ya buat kedua pemateri kita. Hari ini luar biasa, daging semua yang di-share. Bapak Ibu pasti bahagia yang ikut Popinman hari ini. Terima kasih untuk kedua pemateri kita, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Untuk selanjutnya kita ada beberapa pengumuman ya. Silakan ditampilkan untuk ya. Jadi Bapak Ibu, saat ini kami minta untuk mengisi kolom feedback ya, kesediaannya untuk mengisi feedback. Feedback ini berguna ya untuk nanti kami bisa meningkatkan layanan kami nih dalam rangka diskusi online Popinman ya. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu yang menginginkan materi dari sesi sore hari ini itu bisa didapatkan dengan mengisi feedback ini. Di kolom chat juga sudah di-share ya linknya. Ya, oleh Mas Herman sudah di-share di kolom chat, linknya silakan diklik dan langsung diisi. Setelah disubmit, ditunggu dulu Bapak Ibu, jangan langsung di-close ya, ditunggu dulu setelah disubmit supaya Bapak Ibu bisa langsung masuk ke halaman di mana Bapak Ibu bisa mengunduh materi yang ditampilkan oleh kedua pemateri kita di hari ini. Ya, sudah diklik linknya. Lalu sambil menunggu Bapak Ibu mengisi feedback, saya mau mengumumkan tadi yang disebut-sebut ada podcast ya. Jadi PPM mengadakan preview-preview juga nih untuk beberapa materi-materi konten-konten kita. Pot Manis ya. Apa ya singkatannya, saya lupa kenapa namanya Pot Manis. Yang jelas Pot Manis ini adalah podcast terbaru dari PPM Manajemen, emang baru banget ya Bapak Ibu, jadi baru 3 episode nih. Kemarin yang terakhir baru upload kemarin itu adalah tentang menjadi leader, tentang leadership. Oh, Pot Manis nih, pojok manajemen bisnis. Ya, terima kasih Bu Mira untuk pengingatnya. Kemudian jadi setiap 2 minggu sekali itu ya kira-kira itu ada jadwal-jadwalnya ya Bapak Ibu, bisa langsung didengarkan lewat Spotify, gratis ya Bapak Ibu. Jadi silakan langsung meluncur ke Spotify-nya, cari Pot Manis, pojok manajemen bisnis dari PPM Manajemen. Kemudian selanjutnya selain Pot Manis ada PPM Community, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Kris ya, ada Community of Practice buat para alumni Popinman ya, buat para rekan-rekan sobat PPM yang sudah mendengarkan Popinman, silakan yuk gabung di Telegram PPM Community supaya kita bisa ngobrol-ngobrol dan sharing lebih banyak lagi soal bagaimana sih mengaplikasikan ilmu-ilmu manajemen di industri masing-masing. Nanti Bapak Ibu setelah klik PPM Manajemen ada linknya nggak ya? Oke, ada linknya di sini.
di chat ya, silakan join. Bapak Ibu bisa pilih salah satu ya. Jadi itu ada jurusan-jurusannya. Karena manajemen itu luas sekali, jadi kita ada penjurusannya, ya ampun. Community of Practice aja ada jurusannya ya, bukan cuma kuliah. HCM, Human Capital Management, LTD ini Leadership and Talent Development, OPEX, Operations Excellence, Innovation, dan juga GRC ini Governance, Risk and Compliance. Jadi Bapak Ibu silakan klik link yang sudah disediakan di chat. Kemudian nih Bapak Ibu untuk informasi saja, tadi Pak Rahadi ini kan dari divisi STP ya, unit STP dari PPM Manajemen, Solusi Teknologi Pembelajaran. Jadi kita punya 2 jasa. Yang pertama adalah jasa pengembangan modul e-learning. Jadi kalau Bapak Ibu butuh modul, saya butuh modul pengambilan keputusan dong gitu ya, tapi maunya yang customized nih yang seperti ini, nah itu bisa hubungi Pak Rahadi. Atau jasa kedua juga adalah jasa pengembangan learning management system. Nah jadi buat Bapak Ibu yang butuh, baik modul-modul udah punya platformnya nih, tapi tinggal modulnya, berarti hanya butuh pengembangan modul, boleh. Tapi kalau juga butuh pengembangan manajemen sistemnya juga boleh menghubungi Pak Rahadi, gitu ya. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada yang akan kita diskusikan lagi, berarti tibalah kita di penghujung acara, Bapak Ibu. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih juga kepada 2 pemateri kita yang luar biasa ilmu daging dikeluarkan semua hari ini ya, Pak Rahadi dan Pak Christian. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan, selalu sehat, dan pantang berhenti berkarya ya. Sampai jumpa di Popinman selanjutnya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu dan selamat sore. Saya tutup sesi Popinman sore ini.